Mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukan. Bacaan diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, tidak jarang yang justru terjadi saat ini kita ragu untuk menampilkan keutamaan hidup rohani kita. Barangkali ketika kita hendak makan di rumah makan, kita merasa tidak nyaman ketika hendak membuat tanda salib. Jangan-jangan kita dikira sok suci. Ketika hendak mengikuti Ekaristi, ada begitu banyak orang yang tidak mau untuk menempati bangku gereja yang paling depan. Dalam doa lingkungan, hanya sedikit orang yang mau menjadi pemimpin doa. Alasan yang paling sering terdengar adalah, saya tidak bisa berdoa. Yesus hari ini mengingatkan kita supaya dalam melakukan kebajikan-kebajikan rohani, kita melakukannya bukan karena supaya hanya dilihat orang. Keutamaan rohani yang kita miliki bukan untuk sekedar show pada orang lain, supaya mereka melihat. Keutamaan rohani yang kita miliki hendaknya menjadikan kita semakin berisi, namun tetap rendah hati. Kepada para murid, Yesus mengingatkan bahwa mereka yang secara keturunan mempunyai warisan jabatan, mungkin juga jabatan rohani, kita patut untuk tetap menghargainya, memberi rasa hormat, dan mengindahkan ajaran-ajaran bijaknya. Jika hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkannya, kita juga patut untuk meneladaninya. Yesus juga mengingatkan kita supaya kita jangan meniru perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Entah apapun golongannya, ajarannya, dan perbuatan baiklah yang seharusnya kita lakukan. Dengan mengingatkan para murid supaya tidak meniru ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus mengajar para murid dan tentu kita semua untuk menjadi orang beriman yang mengandalkan Tuhan. Perkataan bijak dan perbuatan baik senantiasa menjadi keutamaan hidup yang dibutuhkan setiap orang. Dimanapun dan kapanpun juga, kita diajak untuk menampilkan keutamaan Kristiani. Tidak salah jika kita menampilkan keutamaan rohani atau keutamaan pengetahuan pada waktu dan tempat yang tepat,
Namun demikian, Yesus mengajak kita untuk semakin berisi dalam rohani dan sekaligus semakin berkualitas dalam hidup kita. Seperti padi yang semakin berisi, semakin menunduk. Kita pun diajak untuk semakin berisi dan sekaligus rendah hati. Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita? Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon, tariklah diri kami untuk selalu dekat dengan-Mu dan selalu rindu untuk tinggal bersama-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.